warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami adalah CGP Angkatan 10 SDN Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Saya yang bernama Tita Rahayu dan Fasil Gunaren serta PP Buyanti. Di sini rekan saya Muhammad Soam, Fasil Gunarina, Angkatan 10, Sekretaris 10. Di sini saya dan Pak Soam ingin bertanya-tanya dengan Bapak Kepala Sekolah kami tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya akan bertanya beliau tentang pengalaman-pengalaman saat beliau menjadi kepala sekolah dan pengambilan keputusan. Mari dengan Bapak Durokim. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Tita, Pak Suam. Hari ini ada apa ini kelihatannya kok? Itu Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat? Yes, sehat. Mohon maaf Pak, Iya. ini minta waktu Bapak. Kami mau ada wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu. Oh, siap. Untuk memenuhi tugas komunikasi intelektual maupun titik satu. Oh, siap. Saya ambil apa yang bisa saya bantu untuk dilakukan sebagai Sebelumnya Pak, mau tanya Pak, saya yakin Bapak pernah mengalami, kira-kira itu pengalaman apa Pak yang sudah Bapak alami selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin saat dihadapkan yang sama-sama baik tetapi saling bertentangan, intinya di luar kita Pak, atau mungkin empat sisi kebajikan ada di lima etika, bisa benar lawan benar, benar lawan salah dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak punya pengalaman apa Pak? Iya, baik. Pak Suam dan Bu Tita, tentu sebagai kepala sekolah, walaupun saya mungkin pengalaman sebagai kepala sekolah bila bisa dibilang baru, tetapi tentunya selama menjadi kepala sekolah ini mengalami hal-hal yang tentunya itu ada yang saling bertentangan. Salah satunya mungkin saya mengambil keputusan bagaimana saya menempatkan guru-guru saya ini dalam pembagian kelas. Itu saya mengalami. Oh, seperti kemarin ya, itu kan bagaimana ya, saya tentunya itu harus memikirkan ini antara baik, benar dan sebagainya, itu seperti itu. Contoh satunya itu pun kalau seperti kemarin itu, kalau saya pribadi itu juga sangat dilematis Pak, itu kan sangat dilematis. Makanya itu mungkin harus belajar banyak dengan Pak. Iya. Ya, memang kita akan harus belajar dari pengalaman yang sudah pernah kita alami sebelumnya seperti itu. Kemudian ya kita tentunya itu banyak belajar dari hal itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut yang Bapak ceritakan tersebut, mungkin bisa dijelaskan gitu? Yang pertama tentunya kita mengidentifikasi itu dari satu masalah itu tentunya ada nilai baik atau buruk. Kemudian nilai itu nanti berdampak kepada sekolah atau tidak, bertentangan, kemudian menambah kondusivitas di sekolah. Dan itu nanti kan dari setiap apa yang saya ambil keputusan itu nanti untuk berdampak dengan sekolah, tentunya seperti itu, sehingga saya identifikasi dulu sebelum ngambil keputusan. Oke Pak, jadi sebelumnya berarti kalau misalkan ada sesuatu nih ya, suatu permasalahan problem itu seperti Bapak mengidentifikasi dulu ini masuk apa, benar salah apa bagaimana. Nah terus Pak, selama ini tuh
bagaimana Anda menjalankan pengambil di keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Intinya benar lawan benar, sangat dilematis itu loh Pak, atau mungkin trilematis seperti itu Pak. Ya tentu itu sangat sulit Pak sebenarnya kita putuskan itu, tapi kita sudah harus memutuskan antara walaupun itu juga baik, semuanya baik. Contoh mungkin saya harus menempatkan guru ini di posisi kelas ini karena ini sama-sama baik. Contoh mungkin Pak Soam ini harus di kelas tinggi atau kelas rendah, ini sama-sama baik, tetapi ada hal yang saya harus pikirkan. Karena yang pertama mungkin kalau Pak Soam di kelas tinggi nanti karena ini berbarengan dengan pendidikan yang lain, nanti bisa juga nanti menghambat Pak Soam sendiri. Maka itu sebenarnya harusnya Pak Soam di kelas tinggi karena punya kemampuan, punya hal-hal pengalaman yang baik. Tetapi di sisi lain Pak Soam juga punya tugas lain yang harus diselesaikan. Maka ini dilema, saya harus memikirkan. Berarti intinya diambil benar-benar itu diambil ada berapa komponen seperti itu. Iya, saya petakan. Jadi sebelum saya mengambil keputusan itu saya petakan, saya petakan seperti apa dampaknya, bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga untuk pribadi, untuk guru itu sendiri, ke depannya seperti apa. Kalau saya hanya mementingkan diri saya, saya kasih tugas ini mau nggak mau harus dijalankan, kan itu kurang baik. Maka harus kita, intinya yang pertama memang komunikasi, disampaikan apa atau seperti apa ya, saling mengkomunikasikan, jadi nanti jadinya kan tidak salah. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak itu lakukan selama ini? Oke, baik. Yang pertama saya tadi tentunya itu menganalisis dulu, kemudian setelah itu saya coba untuk membuat semacam ya apa ya, kerangkanya dulu seperti apa, ini dampak baik buruknya. Setelah itu saya mengkolaborasikan, mencari info-info yang baik itu seperti apa, sehingga keputusan saya itu nanti bisa tepat. Itu Pak, tadi kan sudah mengkomunikasikan alurnya bagaimana. Nah kira-kira itu hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di limbah etika seperti itu tadi Pak? Ya itu ya. Gimana tadi? Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif? Intinya itu sebagai untuk patokan Pak, seperti itu. Yang sangat efektif. Yang efektif itu tadi kita itu komunikatif itu. Nah, itu tadi kita harus komunikatif, kolaborasi. Nah itu tadi kita intinya harus saling menyampaikan lah, jangan menyimpan sendiri, jangan ada masalah itu tadi, jangan di itu sendiri, sampaikan saja, komunikasikan. Menimbang. Iya betul. Kira-kira ini kalau dilaksanakan, kalau dieksekusi itu efeknya apa, buruknya apa, tetap ditunda-tunda Pak. Walaupun dan kira-kira ini kalau dilaksanakan, kalau dieksekusi itu efeknya apa, buruknya apa, tetap ditunda-tunda Pak. Walaupun dan dikomunikasikan lagi. Intinya kata kuncinya memang tadi seperti yang suami kata komunikatif. Kita harus mengkomunikasikan dengan yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kelola jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan itu? Ya, ini kalau di sini ini kebetulan alhamdulillah kita sudah berjalan. Jadi ada jadwal setiap hari Senin itu kan selama acara kita ada pembinaan, ada persoalan, apa kan kita selalu kita bahas, sehingga itulah ya itu termasuk jadwal rutinnya seperti itu. Jadi memang tidak
jadwal tertentu tertulis, tapi kita sudah punya kesepakatan bersama bahwa setelah Senin upacara kita melakukan itu tadi pertemuan membahas hal-hal yang persoalan-persoalan di sekolah. Itu Pak, kira-kira kan gini nih, saya kan juga sudah merasakan dan melihat sendiri Pak ya selama dengan di sini. Kok enak, begitu enak, cair untuk setiap ada problem atau apapun itu cair, kalau idenya enak dan selalu disepakati bersama. Kira-kira itu faktor-faktor apa Pak? Kok jenengan bisa seperti itu, kok bisa sangat mudah itu loh Pak jenengan untuk mengambil keputusan dalam membantu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematis seperti itu Pak. Ya. Seperti itu. Kira-kira apa Pak? Kuncinya gini Mas, kita itu memang saya sebagai pimpinan tidak merasa saya itu harus jadi seorang pemimpin, harus dihormati secara intinya bawahan, kamu bawahan hari ini enggak, kita rangkul bersama. Bagaimana kita rangkul, kita mendengarkan pendapat dari guru-guru kita, dari elemen masyarakat sekolah ini, sehingga saya bisa memutuskan, intinya merangkul, komunikatif. Itu saya yakin akan terjadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak untuk yang pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Intinya itu pertanyaan itu gini loh Pak. Kira-kira itu kiat-kiat Bapak itu kok bisa seperti itu gitu loh Pak. Kami juga, kalau saya kita juga bisa mencontoh. Iya, itu kiat-kiat Pak. Iya. Ya, kita sebagai manusia itu kan yang pertama tentunya bermanfaat untuk sesama manusia. Yang pertama, kemudian juga memudahkan urusan orang lain. Insya Allah kita juga dimudahkan. Kemudian tadi kita komunikatif, tidak merasa kita pimpinan itu terus kita jaga-jaga gitu. Jadi kita komunikatif, merangkul, kemudian mendengarkan dari bawah apa toh keinginan itu. Saya yakin jenengan nanti bisa menjadi bekal suatu saat jenengan akan jadi pemimpin masa depan. Iya Pak. Ya demikian hasil wawancara Demonstrasi Kontekstual pada kali ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kami SDN Baturno, Pak Durokim, saya Muhammad Soam dan Ibu Tita Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mbak Tita, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Sekarang Pak Pri niki guys, ibu banget guys. Soalnya kan niki napa niki? Sekarang kan kemarin di Baturno nggih Pak guys, sekarang menjabat di sini kepala sekolah di SDN Babak. Nggih. Otomatis kan pengalaman Pak Pri niki lebih banyak. Nah, di sini saya itu mau mencari pengalaman dari Pak Pri, mungkin nanti bisa saya ini terapkan, mungkin suatu saat saya jadi kepala sekolah. Amin. Nanti saya bisa meniru jejak Pak Pri yang sudah sukses, bismillah. Dasku tadi gede. Nggih Pak Pri, niki saya ini kan ada tugas modul titik 3 tentang CGP yang dari demonstrasi kontekstual dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Ini ada kaitannya dengan tugas saya di CGP. Dadese saya ini mau kita sharing mawon nggih. Ini saya ingin menanyakan pengalaman Pak Pri selama menjabat ini menjadi kepala sekolah ini, pengalaman apa yang sudah Bapak alami selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin saat dihadapkan yang sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu, yaitu ada dua ya, dilema etika dan juga yaitu benar versus benar. Ini suatu
ini merupakan situasi yang sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya ini benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Dan bujukan moral juga Pak Pri, di antaranya ada dua ini. Bujukan moral tersebut itu benar lawan salah. Ini situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Mungkin Pak Pri punya pengalaman saat menjabat menjadi kepala sekolah, mungkin bisa diceritakan kepada saya. Oke Mbak Tita, iya. Ini Mbak Tita, sebelumnya kita kan sudah harus paham terlebih dahulu apa itu bujukan moral, kemudian apa itu dilema etika, dan apa itu bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan kasus yang benar versus benar. Contohnya gini, Mbak Tita misalnya sebagai bendahara sekolah, ya. Kemudian oleh kepala sekolah, ya misalnya Mbak Tita ada kegiatan sekolah, kemudian Mbak Tita diminta untuk membuat kwitansi palsu misalnya itu, yang mana itu tidak masuk dalam BOS, maka Mbak Tita kan itu menjadi dilema. Itu bujukan moral, ya. Benar melawan salah, ya. Kemudian kalau yang dilema etika, misalnya ada bapak ibu guru misalnya melakukan tindakan yang salah, ini kemudian kepala sekolah itu ini guru ini mau saya tegur atau mau saya laporkan ke atasan. Ditegur itu juga benar agar menjadi lebih baik, dilaporkan ke atasan juga benar. Maka ini yang harus diambil keputusan mana yang lebih bermanfaat untuk guru tersebut. Itu Mbak Tita. Nah, itu jenengan selama menjabat ini Pak ya, mungkin ada guru yang seperti itu nopo pripun nyoten, mungkin jenengan bisa ceritakan pengalaman yang Pak Pri sendiri sudah terjadi di dalam ini, di dalam pekerjaan Pak Pri ini, mungkin bisa diceritakan. Banyak sekali, itu sering terjadi bapak ibu guru yang hal seperti itu, misalnya datang terlambat. Itu datang terlambat, ini kita tegur atau kita laporkan ke atasan itu. Tapi kita harus mencari mana yang lebih baik, mana yang lebih nanti kedepannya itu guru itu bisa lebih baik, juga tidak merugikan guru itu sendiri, dan guru itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kita sebagai kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan mana yang lebih baik untuk kedepannya, baik itu untuk institusi sekolah maupun untuk guru itu sendiri. Gitu. Jadi Pak Pri, dan ini untuk selama ini itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Kita mengidentifikasinya harus kita pahami satu persatu. Di istilahnya diinventarisir, mana etika yang kiranya itu berakibat untuk bapak guru agar menjadi lebih baik. Ini kita inventarisir terlebih dahulu. Kita inventarisir agar nanti mana-mana yang menjadi problem bagi bapak guru maupun bagi sekolah, agar gurunya itu juga bisa menjadi lebih baik. Dan ini Pak, untuk yang pertanyaan ketiga ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Pri ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut Pak? Tadi pertanyaannya gimana? Selama ini bagaimana Bapak ini menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tersebut yang ini sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut itu. Oke. Ya ini harus kita kita pertimbangkan mana yang paling bermanfaat untuk Bapak Ibu gurunya dan juga untuk sekolah. Kemudian juga untuk kedepannya itu Bapak Ibu guru bisa menjadi lebih baik. Ini kita harus kita pahami terlebih dahulu agar nanti tidak merugikan untuk Bapak Ibu guru di masa depannya. Untuk yang keempat Pak ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Pri lakukan selama ini? Ya, kita jangan mengedepankan emosi ya. Kita jangan mengedepankan emosi, tetapi kita harus arif, bijaksana ya, agar hal-hal yang seperti itu di zona etika itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Untuk yang pertanyaan kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini nih Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika tersebut? Yang paling efektif yaitu ya kita harus merangkul semua. Merangkul, kita anggap kita itu sebagai keluarga. Ya, Bapak Ibu guru satu sekolah ini kan kita anggap sebagai keluarga. Sehingga kalau ada hal-hal yang menjadi dilema kita bisa kita bicarakan bersama dengan Bapak Ibu guru atau mungkin dengan keluarga SDN 1 Bapak Guru agar kedepannya menjadi baik. Dan ini akan menjadi efektif. Semuanya itu dirangkul menjadi suasana kekeluargaan. Luar biasa sekali Pak Pri ini ya, merangkul sudah seperti keluarga sendiri nggih Pak nggih. Luar biasa. Kita anggap Bapak Ibu guru itu anak-anak kita semua, termasuk Mbak Tita. Oh nggih, kula dulu kan Pak Pri nggih, bapak kula ibaratnya ngoten niku tenggene SD Mbak Turno nggih Pak nggih. Nah, saya ini Pak Pri ini menjadi panutan saya. Ini Pak, yang selanjutnya ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika tersebut? Oh, yang paling menjadi tantangan. Yang paling menjadi tantangan itu ya seperti tadi yang sudah saya katakan. Kita jangan mengedepankan emosi. Kita harus menurunkan ego kita. Menurunkan ego kita masing-masing. Emosi jangan dikedepankan. Kita kok setiap orang kan emosinya lain-lain. Katakan kita itu dengan murid, kadang gini loh, dengan saya dengan Bapak Ibu guru kan kemungkinan aku karo itu rapat seneng, karo itu rotok seneng, nah misalnya ini semuanya itu kita anggap sama, jangan sempeh raketok yang ketok rasan terus emosi kita itu menjadi lebih kayak menyala-nyala, misalnya dia sama-sama punya kesalahan yang sama, kemudian keputusannya menjadi berbeda, itu kan dari emosi kita, itu maka kita harus bisa memahami diri agar nanti pengambilan keputusan itu bisa menjadi lebih baik. Ini merupakan tantangan yang paling berat untuk menurunkan ego, menahan emosi. Merupakan tantangan yang paling berat bagi seorang pimpinan atau luar biasa pokoknya Pak Pri ini. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak ini memiliki sebuah
tata kelola atau jadwal Tata tertentu, kelola. ya ini memiliki tata kelola Pak, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Pri jalankan ini? Kalau untuk jadwal tertentu, jadwal misalnya jadwal bulanan, jadwal harian kita itu belum ada. Tetapi kita untuk SD Bapak Guru, kita itu sifatnya itu insidental. Insidental itu misalnya Bapak Ibu Guru melakukan kesalahan atau maka ini bisa kita, kalau bisa kita selesaikan di hari itu juga, maka itu kita selesaikan di hari itu. Tetapi kalau itu tidak bisa kita selesaikan di hari itu, maka ini bisa kita selesaikan di lain hari. Kita juga harus melihat suasana batin dari kita semua, suasana batin Bapak Ibu Guru yang melanggar. Misalnya gini, Bapak Ibu Guru terlambat lalu gitu, weh kok sama. Nah, itu kan kurang ya, kita diamkan dulu, biar tenang dulu. Nah, atau mungkin bisa kita, misalnya dia itu Bapak Ibu Guru itu kelihatannya itu mukanya itu kok cemberut, nah itu jangan ditegur Bapak Ibu Guru yang seperti misalnya dia datang terlambat dari rumah itu udah ada permasalahan di rumah, kemudian sampai di sekolah itu terlambat atau apa, kemudian mukanya itu cemberut terus, nah itu jangan kita tegur terlebih dahulu. Nah, misalnya besok kalau kita tegur besok di lain hari enggak masalah ya. Waktu kita terlambat kita diamkan dulu enggak apa-apa ya. Kemudian baru kita tegur besoknya kalau Bapak Ibu Guru itu misalnya suasana hatinya, suasana batinnya itu sudah kita ngobrol-ngobrol, Pak, kemudian kita tanya kenapa Bapak kemarin kok terlambat, atau Ibu Guru kemarin terlambat, ada apa, ada permasalahan apa di rumah. Kita sebagai bapak, sebagai orang tua, jadi mungkin bisa menerima apa yang menjadi permasalahan dari Bapak Ibu Guru tersebut. Kita bisa kok kita menampung curhatan dari Bapak Ibu Guru, menampung curhatan dari kita juga bisa. Oke Pak, berarti Pak Pri ini orangnya sangat pengertian sekali dengan ini, Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Jadi otomatis ini Bapak Ibu Guru merasa Pak Pri ini mengayomi, pokoknya ini nyaman lah bekerja di sini. Itu pasti banyak yang suka sama Pak Pri karena ini Pak Pri sangat pengertian sekali dengan ini, melihat karakter mereka dulu dan nanti dilihat untuk kapan kita bisa mengutarakannya, bisa memberikan bimbingan atau masukan-masukan yang membangun, masukan positif. Otomatis Pak Pri ini sudah ini pengertian ya. Kadang ada Pak yang seperti Bapak Kepala Sekolah misal pada saat itu, nah orang ini memiliki ini hal yang ini ya Pak, apa ini permasalahan ya Pak, langsung dihadapkan langsung sekarang juga, tidak mengenal waktu ataupun tempat, kondisi, situasi, tidak mengenal, langsung itu aja. Nah, karena emosi, saking emosinya kan ada juga ya seperti itu. Nah, tapi ada. Pak Pri tidak, luar biasa Pak Pri. Ya kita lihat Bapak Ibu Guru kelihatan apa? Baru datang ke sekolah aja kok sudah kok merengut raine. Ini yang kita juga harus kita lihat itu kan bisa saja permasalahan dari rumah dibawa ke sekolah kan juga bisa, ya terlambat karena ada permasalahan di rumah kan juga bisa. Nanti setelah reda nggak ada permasalahan sambil ngobrol aja, yang kita kasih arahan, kita bimbing sambil ngobrol-ngobrol, suasana santai, tidak saling menyinggung, sehingga ini bisa kita dapatkan hal-hal yang sangat Cari waktu yang tepat, memang tepat ya Pak ya. yang tepat, yang paling baik, yang paling nyaman. Ini Pak, untuk selanjutnya ini
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada Pak jelas Wakil, itu ada. kepala sekolah. Ini kan kalau wakil kepala sekolah kan tidak ada. Enggak ada, mungkin yang Pak Priper. Kita kan juga bisa kita perbincangan dengan bapak ibu guru yang lain, terutama guru-guru senior yang sudah punya pengalaman banyak. Nah, itu kan kita bisa kita obrolkan, kita bicarakan itu, terutama bapak ibu guru lah, bapak ibu guru, apalagi sekarang ada guru penggerak. Di sini juga sudah ada misalnya Bu Dina yang guru penggerak senior. Kalau guru-guru yang senior banyak sekali lagi yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk pendidikan, untuk memberi masukan pada saya, walaupun saya ini sudah tua, hampir pensiun, Mbak, kita masih kurang 1,5 tahun. Insya Allah ini kan juga masih perlu masukan dari Bapak Ibu guru. Kemudian juga dari dia juga sering bertandang ke sini, itu kita sering ngobrol-ngobrol. Beliaunya kita sering ngobrol untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan yang mungkin ada di sekolah. Dia juga anggota komite, wakil ketua, kemudian Pak Ibu sebagai ketua komite juga sering kasih masukan-masukan, penyemangat saya juga itu kita. Berarti ini Pak Pri ini tidak hanya di sekolah ini, semua warga sekolah ini dilibatkan nih Pak? Iya, harus luar itu. biasa gitu. Harus itu. Luar biasa Pak. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir ini Pak ya. Dari semua hal yang telah Terakhir disampaikan ini. Pak, Nje, Iya. pembelajaran apa yang dapat Pak Pri petik dari pengalaman Bapak ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling kita rasakan ini ya kita harus bisa menahan emosi, ya, menahan emosi. Kita harus bisa mengambil keputusan yang paling baik, yang tidak merugikan, terutama ini yang tidak merugikan untuk bapak ibu guru maupun teman-teman ataupun terutama institusi SD Bapak Pilih 1 agar menjadi lebih baik lagi. Nanti. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini, karena itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas di mobil 3.1 CBP Guru Penggerak tersebut, demonstrasi konseptual. Ini juga merupakan suatu pengalaman untuk saya, dari motivasi saya dari Bapak yang Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa sekali. Insya Allah itu akan menjadi motivasi saya, insya Allah akan saya implementasikan di kemudian hari. Oke, amin. Semoga kalau jadi deh Pak. Mudah-mudahan Yusuf jadi kepala sekolah. Amin. Terima kasih Pak Nje, terima kasih atas waktunya. Itu saya akhiri nje Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.